Oke, kita kembali lagi ngobrol dengan Yoris nih. Tadi sedikit bicara tentang kolaborasi ya. Jadi seninya kolaborasi ini kayaknya ini apa namanya bisa cool banget nih. Dari pengalaman yang sekarang-sekarang yang menarik, kira-kira bisa diceritakan? Ya, saya beruntung kan di Hard Rock Cafe itu bisa bertemu dengan berbagai komunitas, berbagai brand, berbagai perusahaan, berbagai personality. Nah, salah satu yang menarik dalam perjalanan itu adalah perkenalan saya dengan British Council, yang mungkin ujung-ujungnya zaman dulu yang datengin band Britpop lah ya. Dia mau membawa British Music Invention ke seluruh belahan dunia gitu loh. Terus tentunya dia juga suka ngundang kita nonton film Inggris gitu loh ya di apa namanya di bioskop gitu ya. Jadi lebih cultural event lah. Ya, cultural event. Nah, ini yang menarik bagaimana akhirnya setelah bertahun-tahun bukan salah sih maksudnya, setelah bertahun-tahun melakukan sesuatu yang baik dan benar, which is mungkin dilakukan sama semua ya, Goethe Institute, dilakukan sama French FFF gitu ya. Mereka baru sadar bahwa dia datang sekali bawa band, dia datang sekali bawa film dan berbagai hal-hal dari Inggris lainnya, itu efeknya mungkin hanya sesaat. Betul. Dan tidak ada kolaborasi jangka panjang yang sustainable gitu kan. Nah, akhirnya saya juga beruntung pula, saya yang diundang pertama kali juga pada saat mereka merubah format dengan sebenarnya kalau dihitung-hitung budgetnya sama, mereka mengadakan International Young Creative Entrepreneur. Nah, di situ yang diadu sekarang adalah pemikirnya, yang entrepreneurnya. Ada bidang musik, kebetulan saya yang pertama, terus ada yang dari bidang fashion, dari bidang interaktif, ada 14 sektor industri kreatif. Kita diundang ke sana selama 2 minggu, dikenalkan dengan berbagai orang penting dan orang sukses di industri musik, diceritakan istilahnya sharing stories bagaimana caranya untuk bisa sukses di musik, dan saya dapat banyak sekali. Nah, yang kerennya setelah saya pulang sebenarnya saya jadi punya akses mau datengin band dari Inggris, saya mau datengin si entrepreneur dari Inggris, saya mau datengin apa, begitu pula kayak Oscar kan. Oscar ke sana dia datengin dari Inggris. Jadi lebih luas ya dan sustainable. Ya, jadi menjadi kayak platform. Jadi budget yang sama itu tidak hanya menjadi event, tapi menjadi platform di mana orang-orang yang di dalamnya itu nanti yang membuat event-eventnya. British Council mungkin tetap bikin event, tapi tidak perlu sesering dulu gitu loh, karena si orang film ini yang nanti udah datang, dia datengin orang screen dari sana, dia bikin pemetaan the first video mapping di Jakarta Kota Tua waktu itu ya kan. Nah, itu akhirnya juga domino efeknya, sekarang semua demam video mapping, bola apa segala pakai video mapping. Nah, itu kan sebenarnya memasukkan sesuatu yang sangat British tapi sustainable, melewati orang-orang yang dan mereka tidak memikirkan quantity. Sebenarnya acara-acara itu di awal paling ya ikut 40 orang, terpilih 10 finalis, 1 orang saya pemenang Indonesia ke Inggris, kebetulan saya menang di Inggris gitu ya. Hadiahnya saya bisa pakai lagi untuk bikin sesuatu yang Inggris Indonesia, saya datangkan pembicara. Tapi efek berikutnya kan yang biasa. Domino efeknya kan jadinya terus Oscar datengin, terus orang itu nerangin tentang tren warna. Tenun bebas. Itu adalah kreasi kalian, tapi warna harus diikutin. Tren 2011 apa, tren 2012, supaya tenunnya laku. Habis itu dijual di Harrods. Nah, tenun Indonesia go internasional gitu. Jadi sebenarnya yang penting kan itu, membuat satu platform menyasar community dengan tujuan baik, membuat community tadi menjadi lebih baik. Betul. Dan karena community ini lebih baik, dia akan terus melakukan segala sesuatu dengan kita. Jadi itu sangat menarik buat saya, itu same budget, sedikit lebih kreatif, sedikit lebih dalam mikirnya, dan akhirnya efeknya sustain. Artinya kalau bisa disimpulin, perubahan komunikasinya ke arah program dan bentuknya bisa dalam bentuk movement ya, artinya menggerakkan publik. Dan nggak tahu, yang dibilang platform tadi itu menjadi hal yang menarik, artinya perubahannya kan mungkin dari event gitu ya, menjadi platform yang efeknya ke publik. Ya, jadi semacam hub di mana sebenarnya nanti bisa dari orang-orang di dalam hub itu nanti yang bikin movement, bikin apa. Tapi intinya sih sebenarnya ya bisa dibilang mereka membuat movement adalah ingin membuat para yang entrepreneur ini menjadi lebih baik. Karena kalau dia lebih baik, pasti dia punya kemampuan untuk melakukan kerjasama bilateral yang lebih baik antara Inggris dan Indonesia. Apalagi kita ngomong fokus mereka kan ke industri kreatif, yang saat itu waktu saya ke sana 2006 itu adalah nomor 2 penyumbang revenue terbesar di Inggris. Nomor 1 perbankan.
Sekarang kita tahu sendiri Eropa lagi krisis. Jadi investasinya bagus bahwa di yang nomor 2-nya dibagusin terus supaya kalau nomor 1-nya kolaps seperti dulu kan mereka nomor 1-nya dari factory. Dia udah nggak mau kejadian 2 kali, factory-nya dihantam sama Cina, tutup semua, kelabakan. Sempat itu sebenarnya Inggris kelabakan. Nah sekarang mereka selalu menyiapkan industri-industri yang lain just in case finansialnya jatuh, dan sekarang nih kayaknya lagi jatuh nih. Saya nggak tahu skornya terakhir ya, tapi intinya gitu memang mereka think of program bukan event. Mereka membuat platform, hub, dan akhirnya orang-orang yang di dalam itu karena jumlahnya sedikit tapi sifatnya quality dan sifatnya evangelis, akhirnya itu menjadi sesuatu yang akan besar. Tapi ini is a marathon game. Kadang-kadang nggak semua brand sabar. Iya. Nah. Ini menarik nih. Jadi program komunikasi kelihatannya jadi lebih bermakna lah ya, ke publik punya makna, ke yang bikin si punya brand sendiri juga punya makna gitu. Jadi komunikasi menjadi lebih meaningful lah gitu ya. Nanti kita lanjutkan.